أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من اتبعه أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, langsung kemawon saya tahu dikarenakan hari ini hari kerja, di mana panjenengan ini setelah ini butuh waktu istirahat untuk ngopi sebentar, yang mau merokok sebentar, setelah itu kembali beraktivitas. Insya Allah saya tidak lama-lama, hanya kita kepingin mengungkapkan bagaimana kita ini menghadapi hidup dalam kehidupan ini. Tentunya sebagai seorang muslim di dalam melaksanakan kewajiban, terutama di dalam memenuhi kewajiban untuk introspeksi dalam kehidupan diri kita ini, petunjuk yang solid, butuh petunjuk yang benar-benar real di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi untuk meraih terwujudnya ketenangan, kebahagiaan hidup, rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Hadirin, hanya ada dua resep yang akan menuntun kita kepada sakan, yaitu ketenangan, baik dalam rumah tangga maupun hidup, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu adalah kita harus pandai-pandai menanam mahabbah. Apa itu mahabbah? Al-mahabbah kal-habbah. Dalam bahasa Indonesia, mahabbah diartikan sebagai cinta. Cinta diibaratkan sebagai biji-bijian, Panjenengan semua mesti tahu biji-bijian, andai kata itu biji gabah, pari, itu kalau ditanam di bumi yang subur akan terik menjadi damen, Damen lama-kelamaan menjadi berbuah menjadi pari. Bahkan Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Biji ini kalau ditanam akan berbuah 700 kali. Artinya apa? Kita beragama, kita dalam melaksanakan kehidupan ini butuh yang namanya mahabbah kepada ilahi rabbi rabbul alamin. Kepingin cinta tentang Gusti Allah, tentunya kita harus melalui dulu cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mahabbah ini juga ada dua. Kalau mahabbah kita kepingin betul-betul menumbuhkan biji yang berlipat-lipat, bahkan Allah akan melipat gandakan lagi, bukan hanya 700, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kembali bagi siapa yang dikehendakinya. Tergantung kita bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melakukan mahabbah ini hanya ada dua juga. Yang satu at-ta'at, dua ar-ridha. Sebetulnya ada 7. Niki pitu niki lek kula ungkap kabeh mboten mari isa. Soalnya satu persatu ada hikayat yang masing-masing, ada ceritanya masing-masing. Cukup dua saja. Ini yang paling penting. Yang pertama adalah untuk mewujudkan mahabbah adalah taat. Yang kedua adalah ridho. Jadi kalau kita ini betul-betul, kalau kepingin mewujudkan cinta kita kepada baginda, yang ujungnya barang siapa yang cinta kepada baginda Nabi, jelas itu artinya cinta kepada Allah, asalkan yang satu ini dilakukan, yaitu at-ta'at. Untuk mewujudkan mahabbah, mewujudkan cinta niki, dulu ada pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda dari kaum Arabi.
jenengan semerap kaum Arabi niki kaum Badui, tiangi sing celeng, jadi tiang Madura niku celeng nggih. Celeng peteng dedet. Ketemu Rasulullah. Wahai celeng, siapa namamu? Saya Yaid Baginda. Siapa? Saya adalah Sa'id. Ditanya sama Baginda, kamu sudah nikah belum? Belum Gusti. Siapa yang mau dengan saya? Wong saya ini orang gak punya, jelek, celeng lagi Gusti. Gak ada yang mau sama saya Gusti. Kamu mau nikah? Mau Gusti. Coba kamu berangkat ke sana. Saya punya teman namanya Pak Sudi Suyanto umpamanya. Ngapunten Pak, ini untuk nonton. Pak Sudi Suyanto, kamu datang ke sana, bawa kamu, saya suruh ke sana. Akhirnya berangkat yang Said si celeng niki ke rumahnya si Pak Sudi Suyanto. Assalamualaikum Pak Sudi. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya diutus oleh Baginda Rasul. Alhamdulillah. Perlunya apa? Katanya panjenengan Pak Sudi punya putri cantik, ayu. Oh iya betul nak, betul mak. Terus perlunya apa? Mau dinikah Pak Sudi. Alhamdulillah, kata Pak Sudi, ternyata anak saya dikendaki oleh Rasulullah, saking bungai jimbrak-jimbrak Pak. Terus dijawab polisi Said ini, boten Pak Sudi, niki sing nikah boten Kanjeng Nabi. Sapa nak? Kula Gusti. Ya atine innalillah. Lek kon celeng kaya ngene kate rabi anakku ayune sak jagat ini. Apa gelem anakku? Waduh, lek kowe sing rapi anakku nak kok dhisik, aku tak rundingan dhisik. Akhirnya Pak Suyadi ini masuk ke dalam pura-pura rundingan sama anaknya, terus kembali saja kepada si celeng itu. Nak Said, si celeng, waduh gagal nak, gak situ pun rabi anakku, gak gelem anakku nak. Oh ngoten Pak Sudi. Menawi mekaten dipun kula tak nyuwun pamit, saya tahu diri saya memang saya jelek, orang nggak punya. Kalau begitu saya mohon undur ya wis nak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ngrungokno teko omong-omongan niku wau, anak wedoke Pak Sudi niku wau metu. Pak, kenapa jenengan tolak, Pak? Loh, nak, kon arep celeng iku nak. Mboten arep tok, Pak. Kula niki doyan teng tiyang niku, Pak. Loh temen ta nak? Nggih nak, kula niki mboten ningali celenge, mboten ningali donyane, gak delok wong gak duwe, gak delok wong elek, Pak. Kula kepireng niku utusane Kanjeng Nabi, Pak. Niku lek ditolak, Pak, bahaya, Pak. Sampeyan lek nolak niku, Pak, padha karo gawe murkai Kanjeng Nabi, Pak. Lek gawe murkai Kanjeng Nabi, padha mawon sampeyan dimurkai Gusti Allah, Pak. Akhirnya Pak Suyadi mikir-mikir, wis ini nak, sing penting kon tak takoki maneh, kon arep temenan. Mboten arep tok, Pak, kula doyan. Ya oleh tak ubere, diuber malih. Si celeng niku wau. Nak Said celeng bali ana. Akhirnya balik cepet. Napa kok Sudi? Wis nak, saiki kowe gak sida tak tolak, saiki ayo balik nikahan. Akhirnya tapi larang nak, anakku iki ayune wong sak jagat nggih pun mboten napa-napa. Mas kawin ini pinten sekian ribu dinar lah, banyak ceritanya itu. Akhirnya dinikahkan, wayahe bayar mas kawin nggak punya uang. Mas kawin endi nak? Ngapunten nggih kula sanggup bayar, tapi kula utang. Tak utangi dhisik. Akhirnya diakad, akhirnya kowe saiki kate nandi, kula tak mantuk golek slegrengan nang sanak kadang kula, golek gawe bayar mas kawin. Ditakoki nang Pak Sudi, lho ojo nyengkre nak, jak mulai dhisik, iki wis sah bojomu, mangke riyen Bapak Moro Sepah yang SD niku berhak menolak kalau mas kawinnya belum dilunasi, gak oleh dikumpuli dhisik, berhak menolak untuk berkumpul. Oh ngono tak, ya wis. Akhirnya si celeng niki bali nang Kanjeng Nabi. Ya apa si Said celeng, wis sampun Gusti. Lho kowe gak mole, kok gak turu di omahe bojomu? Kula dereng bayar mas kawin nih Kanjeng Nabi. Loh, gak duwe mas kawin, boten. Terus saja kowe Kanjeng Nabi, sekarang saya mau pulang, mau pinjam uang sama kerabat-kerabat saya. Sudah, gak usah. Kamu pergi ke Sidina Abu Bakar, bilang apa ceritanya tadi, bilang sama Abu Bakar. Akhirnya budal, assalamualaikum ya Abu Bakar. Ya. Ono apa si celeng?
mas kawin Abu Bakar. Mas kawin piye? Langgi mas kawin. Iya mas kawin, oleh mas kawin, tapi ceritanya apa? Diceritakan, alhamdulillah si Celeng, aku kalau bukan karena kamu kawin saya gak punya uang. Itu ada uang 1 kantong, bawa ini semua. Itu masih sisa banyak, sisanya untuk mencukupi rumah tangga kamu cukup. Akhirnya pulang, di tengah perjalanan melihat pasar masih ramai. Akhirnya si Celeng niki wau masuk ke pasar mau belanja, nanti sisanya untuk beli kecukupan rumah tangga. Setelah mau belanja, ada seorang pemuda gagah perkasa naik kuda. Kaum muslimin semuanya, ayo sekarang kita berangkat perang. Gusti Kanjeng Nabi keturunan wahyu kita diberangkatkan untuk perang. Musuh sudah datang, telah datang untuk siap menggempur kaum muslimin. Si Celeng nih wow mikir-mikir, waduh, ya apa iki, aku melok perang apa mecah duren? Aku lek melok perang, wurung pecaturan baru bojo. Dipikir matang-matang, sudah, saya harus mengambil keputusan yang tegas. Cinta saya kepada cinta istri saya, walaupun saya belum belah duren, saya harus berangkat perang karena cinta saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya uang tadi dibelanjakan untuk beli kuda, alat perang, pedang, tombak dan lain sebagainya. Maju perang. Ternyata si pemuda Celeng ini ada di barisan yang paling terdepan. Siapa yang menyerang, siap tewas. Siap tewas semuanya. Berhubung sudah banyak yang dibunuh oleh si Celeng ini, akhirnya si Celeng ini kewalahan, tenaganya habis, tertusuk sendiri oleh musuh. Akhirnya lehernya dipenggal, bahkan selesai perang oleh Rasulullah, kepalanya ini ditaruh di bangkuan Rasulullah. Hadza syahidun mustahidun, kata Rasulullah, inilah syuhada yang saya saksikan benar-benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini orang Celeng, orang yang jelek, orang yang fakir miskin mendapatkan wanita si cantik sejagat pada saat itu, kaya lagi, putranya orang terhormat. Dia rela meninggalkan istrinya yang masih baru dinikah, yang lama diidam-idamkan kepingin nikah, bagaimana rasanya kumpul perempuan, tapi dikorbankan. Sayyidina Abu Bakar uang sekantong dikasihkan cuma-cuma oleh karena mendengar bahwa ini utusan Nabi. Nyawanya pun dikorbankan demi untuk apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi, sehingga mati syahid dalam peperangan walaupun pada saat bulan madu ditinggalkan. Cerita ini hadirin ma'asyiral muslimin, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikorbankan? Kalau kita cinta kepada Rasul, kalau Rasul baginda menyatakan jangan kau bermusuhan, janganlah bermusuhan, laksanakan ini, jangan laksanakan itu. Kalau baginda Rasul bilang merah, jangan lakukan hijau. Itulah untuk menunjukkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membawakan mahabbah yang diumpamakan seperti biji-bijian tadi, yang pada akhirnya di akhirat akan berbuah berlipat-lipat sebagai pahala kita, wujud dari bentuk ketaatan kula panjenengan dumateng kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan termasuk orang yang bisa membuktikan mahabbah kita dumateng kersanipun Gusti Kanjeng Nabi, sehingga menjadi orang yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.